Selamat siang, saya Egnatia Surya dari jurusan Bahasa dan Budaya Inggris dari kelas 1 PPS 51 dengan dosen Pak Edo Prasetyo Eskom MM dengan NIM 15/2040. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul e-magazine. Sebagaimana yang dapat kita lihat dari PowerPoint, dalam era digital saat ini, semua hal yang ingin kita ketahui dapat dengan mudah kita akses dalam genggaman tangan. Informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, tren masa kini, gaya berbusana atau fashion, brand pakaian, dan masih banyak lagi. Dalam kesempatan kali ini, diharapkan kita semua dapat memahami definisi atau pengertian e-magazine, mengetahui manfaat dan tujuannya, mengetahui dampak serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh e-magazine. Selanjutnya, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia, menjadi inspirasi dalam mengembangkan minat dan bakat, serta menjadi sarana pengembangan wawasan masyarakat. Perusahaan yang saya ambil dalam studi kasus terkait dengan pembahasan hari ini adalah IKEA. IKEA adalah sebuah perusahaan peritel atau pengecer perabotan rumah tangga yang berasal dari Swedia dan didirikan pada tahun 1943. Di Indonesia sendiri, IKEA sudah membangun 2 cabang, yaitu IKEA Alam Sutra yang beralamat di Jalan Jalur Sutra Boulevard Alam, nomor 45, Kunciran, Sutra, Kota Tangerang, dan IKEA Sentul City yang beralamat di Jalan MH Tamrin, Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Jacob Sumarjo, majalah adalah sebuah bentuk karya media yang banyak digemari orang. Dan menurut Assegaf, majalah adalah media cetak yang bersifat permanen, dan publik dapat mengatur tempo dalam membacanya. Menekankan kembali tujuan dari presentasi ini, kita akan belajar mengenai definisi atau pengertian dari e-magazine, manfaat dan tujuan dari e-magazine, dampak yang ditimbulkan dari e-magazine, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh e-magazine, dan kita akan menarik kesimpulan dari pembahasan ini. Yang pertama adalah definisi e-magazine. Pada dasarnya, e-magazine adalah majalah yang dapat kita temukan dimanapun kita berada. Namun yang membedakan adalah e-magazine diterbitkan di internet dalam bentuk kertas elektronik dan didistribusikan melalui web, atau yang sering kita sebut dengan webzine. Yang kedua adalah manfaat dan tujuan terbitnya e-magazine. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita patut mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan. Dengan adanya e-magazine, setiap manusia dapat memenuhi kebutuhannya akan bacaan yang bermutu, dimanapun dan kapanpun. Sistem yang difasilitasi oleh teknologi zaman sekarang ini sangat efisien, hemat, dan berkualitas, serta meminimalisir adanya resiko, sobek, hilang, cetakan luntur, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh majalah pada umumnya. Selain itu, e-magazine juga hadir untuk mempermudah setiap orang dalam mengakses majalah dengan smartphone, tablet, atau PC yang mereka punya. Dan e-magazine menyediakan kemudahan dalam membaca berita terkini yang diinginkan. Yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan oleh munculnya e-magazine. Suatu hal yang muncul di masyarakat pasti memiliki dampak. Dalam hal pencarian informasi terkini, e-magazine mempermudah setiap masyarakat di Indonesia dalam mencari dan mendapatkan informasi tanpa membuang banyak tenaga dan waktu. Serta dengan fleksibilitas akses dan desain yang menarik, membuat minat membaca semakin tinggi. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh e-magazine. Kelebihan e-magazine dapat dibagi menjadi 2 sisi, dari sisi pembaca dan sisi penerbit. Dari sisi pembaca, tentu saja sangat efektif dan efisien, minim tenaga dan waktu,
dapat disimpan sebagai arsip sehingga meminimalisir resiko hilang, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan dari sisi penerbit adalah kemudahan promosi untuk menjangkau pembaca yang lebih luas. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Begitu juga dengan munculnya e-magazine. Dari sisi pembaca, tidak semua berita dapat diakses dengan gratis. Adanya sistem pembayaran dalam aplikasi yang tidak semua kalangan mengerti. Dan dibutuhkan teknologi yang canggih. Sedangkan, tidak semua kalangan mampu untuk membeli teknologi tersebut. Dan, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat di Indonesia melek akan teknologi. Sehingga dari sisi penerbit akan mengalami kesulitan perluasan pasar ke daerah-daerah terpencil, walau sudah didukung dengan kemudahan promosi sebagai kelebihan dari e-magazine. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 yang serba dibatasi ini, kita tetap dapat mengikuti perkembangan informasi dan melakukan transaksi jual-beli melalui e-magazine. IKEA sendiri sudah menerapkan transaksi jual-beli contactless dengan meluncurkan aplikasi dan katalog elektronik sejak kemunculannya di Indonesia. Dan perusahaan ini pun membuktikan bahwa e-magazine mampu membantu sebuah perusahaan untuk lebih maju dan modern. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata dan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya.